Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahidan wa kafa billahi wakila. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Semoga itu semua menjadi amal ibadah kita di sisinya. Selanjutnya salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan buat junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah qudwah hasanah dalam kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk bertemu dengan sosok yang kita cintai dan rindukan tersebut. Video ini adalah video yang ketiga yang menyajikan materi ketiga dari mata kuliah pendidikan agama Islam. Topik pembahasan kita itu adalah tentang Al-Quran yang merupakan sumber dari ajaran Islam. Namun sebelum kita memulai perkuliahan ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan ilmu tersebut dapat kita jadikan panduan dalam menjalani kehidupan dunia menuju kampung akhirat. Peta pembahasan kita pada materi yang ketiga ini, atau pada topik pembahasan yang ketiga ini, yaitu A. Konsep Al-Quran, B. Fungsi dan kandungan Al-Quran, C. Kemu'jizatan dan sejarah singkat Al-Quran, D. Kewajiban dan adab seorang Muslim terhadap Al-Quran. A. Konsep Al-Quran. 1. Pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran di sini kita akan bahas dari segi atau dari aspek bahasa dan juga dari segi atau aspek istilah. Dari segi bahasa, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu merupakan bentuk masdar dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya itu adalah bacaan. Sedangkan pendapat kedua mengatakan Al-Quran itu adalah isim masdar, yang mana maknanya itu adalah al-jam'u, yaitu kumpulan. Karena memang Al-Quran itu diturunkan lebih kurang dalam masa 23 tahun, dan kemudian ada periode Makkah dan Madinah, ayat demi ayat dikumpulkan sehingga membentuk sebuah mushaf. Sedangkan pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah isim alam, yaitu nama khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah menamakan Injil kepada wahyu yang diturunkan kepada Isa alaihi salam. Allah menamakan Taurat kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, dan Allah menamakan Zabur kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Sedangkan pengertian Al-Quran secara istilah, Syekh Al-Manna' Al-Qattan, dalam kitabnya yang berjudul Mabahith fi Ulumil Quran mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullahi ta'ala al-mu'jaz al-muha bihi ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitatil malakil Jibril alaihi salam al-manqulu bitawatturi al-maktubu baina daftay mushaf al-muta'abbadu bitilawatihi al-mabdu'u bisuratil Fatihah wal makhtumu bisuratin Nas. Beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah Ta'ala yang memiliki mukjizat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan atau melalui perantara Jibril alaihi salam, yang disampaikan
dari generasi ke generasi itu secara tawatur atau dengan periwayat yang banyak, tertulis di antara dua mushaf, ya, Bani Daftail Mushaf berarti lembaran pertama dan lembaran terakhir. Dan kemudian jika dibaca maka itu beribadah, diawali dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Dan inilah yang dinamakan dengan Al-Quran. Dua, nama-nama lain Al-Quran. Selain dinamakan dengan Al-Quran, dalam Al-Quran sendiri disebutkan beberapa nama untuk Al-Quran selain dari nama yang disebutkan tadi. Yang pertama ada Alkitab, seperti Allah jelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 10. Ada namakan dengan Al-Furqan, yaitu dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 1. Kemudian Al-Dzikru, yaitu peringatan, ya, dijelaskan dalam surah Al-Hijr ayat 9. Dan juga At-Tanzil, sesuatu yang diturunkan, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192. B. Fungsi dan kandungan Al-Quran. 1. Fungsi Al-Quran. Al-Quran memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu adalah Al-Huda, yaitu Al-Quran sebagai petunjuk, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Yunus ayat 57. Selanjutnya Al-Quran sebagai Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang hak dengan yang batil, dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 1. Al-Quran berfungsi sebagai Al-Mau'izah, yaitu pelajaran. Karena dalam Al-Quran tersebut terdapat nilai-nilai pelajaran bagi manusia, seperti Allah jelaskan dalam surah An-Nur ayat 34. Dan Al-Quran sebagai Al-Busyra, yaitu pemberi kabar gembira. Pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, berupa kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, seperti Allah jelaskan dalam surah An-Nahl ayat 102. Al-Quran berfungsi sebagai At-Tibyan, yaitu penjelas. Karena Al-Quran itu menjelaskan tentang hukum-hukum yang harus ditaati, yang harus dipatuhi oleh manusia dalam kehidupan, agar manusia itu sampai kepada kebaikan atau sampai kepada kemaslahatan. Jelaskan Allah dalam surah An-Nahl ayat 89. Al-Quran berfungsi sebagai Al-Musaddiq, yaitu pembenar. Karena Al-Quran adalah wahyu yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sebelumnya sudah ada Injil, sebelumnya sudah ada Zabur, dan sebelumnya sudah ada Taurat, dan bahkan kepada Nabi Ibrahim juga sudah ada Suhuf. Maka Al-Quran itu membenarkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh kitab-kitab suci tersebut, oleh nabi-nabi tersebut, sehingga kemudian mereka membuktikan, sehingga hal ini membuktikan kesatuan ajaran para nabi, kesatuan ajaran dari para rasul, seperti Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 41. Dan kemudian Asy-Syifa sebagai obat. Al-Quran menjadi obat, ya, bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran dapat mengobati diri mereka, dapat mengobati jiwa mereka, seperti Allah jelaskan dalam surah Al-Isra ayat 82. Dan yang terakhir, Al-Quran itu sebagai Al-Muhkam, yaitu pemutus perkara. Artinya adalah Al-Quran menjadi sumber atau referensi dalam memutuskan perkara di antara orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat 37. 2. Kandungan Al-Quran. Ada beberapa kandungan yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama, yaitu hukum. Al-Quran mengandung hukum, yaitu aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang harus ditaati oleh manusia dalam kehidupannya. Hukum tersebut terbagi kepada 3. Yang pertama, hukum yang berkaitan dengan keyakinan atau kepercayaan, maka dinamakan dengan akidah, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Yang kedua, hukum yang mengatur tentang perbuatan manusia, tindak tanduk manusia dalam kehidupan sehari-hari, maka ini dinamakan dengan syariah. Jelaskan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 110. Dan kemudian hukum yang mengatur tentang etika, moral, dinamakanlah ini dengan akhlak. Bagaimana manusia bersikap kepada orang yang lebih besar,
yang lebih kecil, kepada sesama seusia, atau bahkan kepada alam lingkungannya. Dijelaskan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Yang kedua kandungan yang terdapat dalam Al-Quran itu adalah janji. Janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan bagi orang-orang yang beriman, dan kemudian keburukan, ancaman bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti janji untuk mendapatkan kenikmatan hidup di surga dan sebagainya. Seperti Allah jelaskan dalam surah An-Nahl ayat 97. Selanjutnya, kandungan dalam Al-Quran itu adalah ancaman, wa'id, ya, yaitu ancaman bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa kesengsaraan hidup di dunia dan akhirat nantinya, seperti dijelaskan dalam surat Taha ayat 124. Al-Quran juga mengandung al-qasas, yaitu cerita-cerita tentang orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu, para nabi yang terdahulu. Karena Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi yang terakhir, rasul yang terakhir, maka sebelumnya sudah ada nabi-nabi, rasul-rasul dengan kisah-kisahnya yang diceritakan dalam Al-Quran. Seperti diantaranya kisah Ashabul Kahfi atau kisah-kisah yang lain sebagainya. Dan selanjutnya, Al-Quran mengandung dasar ilmu pengetahuan. Seperti Allah menjelaskan tentang dasar ilmu biologi, ya, atau ilmu fisika, atau ilmu atom, atau ilmu astronomi, serta matematika, dan masih banyak lagi ilmu pengetahuan lainnya yang dikandung dalam Al-Quran. C. Kemukjizatan dan sejarah Al-Quran. 1. Kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama yang akan kita lihat di sini adalah pengertian dari kata kemukjizatan. Kita akan kaji dari segi bahasa dan juga istilah. Secara bahasa artinya adalah lemah atau melemahkan. Sedangkan secara istilah, yang dimaksud dengan i'jazul Quran adalah izharu sidqin nabi fi da'wa risalati bi izhari ajzil Arab an mu'aradatihi fi mu'jizatihi al-khalidah wa hiya al-Qur'anu wa ajzul ajyal ba'dahum. Jadi, yang dikatakan dengan kemukjizatan Al-Quran itu adalah memperlihatkan kebenaran Nabi dalam pernyataan sebagai seorang Rasul dengan memperlihatkan kelemahan orang Arab dalam menantangnya terhadap mukjizat yang kekal, yaitu Al-Quran, dan kelemahan orang-orang yang datang sesudah mereka. Sedangkan aspek kemukjizatan Al-Quran ada 4. Yang pertama itu adalah as-sarfah, yaitu pemalingan. Maksud dari pemalingan di sini adalah Al-Quran memiliki kekuatan yang mampu memalingkan perhatian orang-orang sehingga kemudian menghadap kepadanya atau mendengarkan setiap untayan ayat yang dibacakan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali Al-Quran dengan huruf muqata'ah seperti alif lam mim, alif lam ra, dan seterusnya, hal ini menarik perhatian bagi orang-orang untuk mendengarkan apa yang akan dibacakan setelah itu atau apa yang akan dilantunkan setelah itu. Maka huruf muqata'ah tersebut memiliki i'jaz tersendiri dalam Al-Quran yang mana mampu menarik atau memalingkan perhatian orang sehingga tertuju kepada Al-Quran dengan yang dibacakan. Selanjutnya yang kedua itu adalah aspek kemukjizatan Al-Quran itu terdapat pada aspek balaghah, ya. Aspek balaghah berarti keindahan tata bahasa yang ada dalam Al-Quran. Bahkan orang-orang Quraisy menuduh Rasulullah SAW itu membuat Al-Quran dengan bahasa-bahasa syair. Rasulullah ada seorang penyair, padahal bukanlah demikian. Karena Al-Quran tersebut datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menyusunnya dengan gaya bahasa yang indah, dengan gaya bahasa yang sempurna, sehingga kemudian membuat orang tertarik untuk membaca ataupun untuk mendengarkannya.
Sedangkan kandungan yang ketiga itu adalah matmunah, yaitu dari aspek kandungan, ya, apa yang terdapat dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Seperti tentang penciptaan alam semesta. Allah jelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Tentang penciptaan manusia. Allah jelaskan dalam surah Mu'min ayat 67. Tentang alam gaib. Allah jelaskan dalam surah Jin ayat 9. Tentang umat terdahulu. Apakah itu kaum Ad, kaum Thamud, dan seterusnya itu dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Di antaranya itu dalam surah Yunus ayat 90. Allah berbicara tentang masa depan. Ya. Allah meramalkan atau menjelaskan kepada manusia tentang hal-hal yang akan terjadi. Seperti yang telah terbukti, Allah jelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 1-4. Dan kemudian, kandungan atau aspek kemukjizatan yang keempat itu adalah dininya, yaitu keagamaan, yang mana Al-Quran memiliki atau Al-Quran menyampaikan, Al-Quran mengajarkan kesempurnaan ajaran Islam yang merupakan ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan kepada rasul yang ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Ali Imran ayat 19. 2. Sejarah Al-Quran. Yang pertama itu adalah periode penurunan. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diawali dengan diturunkannya surat Al-Alaq ayat 1-5, yang mana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun. Sebagai tanda awal kenabian Rasulullah, sebagai tanda awal kerasulan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Al-Quran tersebut diturunkan di Gharul Hira atau di Gua Hira, yang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahanus, yaitu menyendiri dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang diajarkan dalam syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan kemudian Al-Quran diturunkan pada dua periode. Yang pertama periode Makkiyah, yang kedua periode Madaniyah. Periode Makkiyah itu adalah yang ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah hijrah, sedangkan Madaniyah itu adalah ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau melakukan hijrah ke kota Madinah. Dan kemudian ulama bersepakat ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yutlamun. Kedua, periode pengumpulan. Al-Quran ketika diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dituliskan oleh para sahabat, oleh katibul wahyi Rasulullah SAW tersebut pada lembaran-lembaran berupa pelepah kurma atau kulit ataupun batu dan sebagainya. Nah, ketika terjadi perang Yamamah, yang mana ketika itu menewaskan banyak sekali dari para sahabat Rasulullah SAW yang mereka itu adalah penghafal Al-Quran. Bahkan ada yang mengatakan jumlah mereka itu sampai 70 orang. Maka muncullah kekhawatiran pada Umar bin Khattab yang merupakan juga salah seorang sahabat Rasulullah, dan kemudian memberikan usul atau ide kepada Abu Bakar Siddiq yang ketika itu menjabat sebagai khalifah, yaitu pemimpin umat Islam. Umar mengusulkan kepada Abu Bakar agar mengumpulkan seluruh catatan-catatan Al-Quran, karena khawatir nanti jika seandainya peperangan demi peperangan itu banyak menelan para sahabat penghafal Al-Quran, maka lama-kelamaan Al-Quran itu akan hilang. Dan pada awalnya Abu Bakar Siddiq menolak ide tersebut, tapi kemudian beliau menyetujuinya dan memerintahkan Zaid bin Sabit beserta beberapa orang sahabat yang lain
untuk mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran tersebut dan menggabungkannya. Ketiga, periode penyatuan. Yang dimaksud dengan penyatuan di sini adalah penyatuan bahasa Al-Quran. Karena pada masa Umar bin Khattab, yang merupakan khalifah kedua, Islam itu sudah menyebar ke berbagai wilayah, tidak saja Arab, tapi kemudian sudah masuk wilayah-wilayah non-Arab. Maka kemudian, karena Al-Quran itu diturunkan dengan sab'ati ahruf, dengan 7 dialek atau 7 bahasa, hal ini menjadi permasalahan di tengah umat Islam. Karena mereka tidak memahami seluruh ahruf tersebut, seluruh bahasa tersebut, sehingga menganggap bacaan yang lain itu salah dan sebagainya. Dan bahkan menimbulkan permusuhan di antara mereka. Maka menanggapi hal itu, pada masa Utsman bin Affan mengambil kebijakan untuk menyatukan bahasa Al-Quran, yaitu menjadikan bahasa Quraisy sebagai bahasa rujuk, sebagai bahasa utama, dan kemudian menuliskannya dalam 4 mushaf atau 4 nuskhah, 4 manuskrip, dan membagi-bagikannya. Ada yang dikirim ke Mesir, ada yang dikirim ke Basrah, ada yang dikirim ke Kufah, dan satunya lagi itu berada di kota Madinah. Dan kemudian dipilihnya bahasa Quraisy karena Rasulullah SAW merupakan salah seorang dari suku Quraisy. Hal ini ditegaskan dalam ungkapan Utsman bin Affan ketika dia berkata kepada para sahabat yang diperintahkan untuk menyatukan bahasa Al-Quran, tulislah Al-Quran berdasarkan kepada riwayat Zaid bin Sabit. Jika kalian berbeda pendapat dengan Zaid bin Sabit dalam hal apapun pada Al-Quran, maka tulislah dengan lisan Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan lisan Quraisy. 4. Periode pencetakan Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran pertama kali dicetak secara modern itu di Venesia, sebuah kota yang terdapat di Italia, sekitaran tahun 1530 Masehi. Nah, yang mencetak Al-Quran ketika itu adalah orang-orang Italia yang bernama Paganino serta Alessandro Paganini. Lalu kemudian, kalau kita lihat di zaman modern, zaman sekarang, pencetakan Al-Quran terbesar itu terdapat di kota Madinah, yang dibangun atau difasilitasi oleh Raja Arab Saudi, yang mana Al-Quran tersebut dicetak dengan menggunakan peralatan-peralatan modern dengan kertas yang khusus dan kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dunia, dan sekarang sudah diterjemahkan ke dalam 40 bahasa. Dan biasanya ini menjadi hadiah dari Raja Saudi kepada jamaah haji ataupun umrah ketika mendatangi kota Madinah dengan membagikan mushaf tersebut secara gratis. D. Kewajiban dan adab seorang Muslim terhadap Al-Quran. 1. Kewajiban Muslim terhadap Al-Quran. Ada beberapa hal yang menjadi kewajiban Muslim terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu adalah membaca Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena dia datang di hari akhir nanti sebagai pemberi syafaat bagi orang yang senantiasa membacanya. Yang kedua adalah mentadabburinya, yaitu mendalami setiap makna yang terdapat dalam Al-Quran, seperti Allah perintahkan dalam surah Muhammad ayat 24. Kemudian yang ketiga adalah mengajarkan, karena Rasulullah SAW mengatakan, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu." Sebaik-baik orang di antara kalian itu adalah mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Sedangkan yang terakhir itu adalah kewajiban kita terhadap Al-Quran, yaitu mengamalkan nilai-nilai ajaran yang terdapat dalam Al-Quran tersebut atau mengimplementasikannya dalam kehidupan. Sehingga dengan itu kita mendapatkan keselamatan yang dijanjikan. Seperti Allah jelaskan dalam surah At-Tur ayat 16. 2. Adab seorang Muslim terhadap Al-Quran.
Adapun adab seorang muslim terhadap Al-Quran, yang pertama itu adalah tartil. Artinya tartil adalah bacalah Al-Quran tersebut dengan cara tartil. Allah perintahkan, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Nah, bagaimana bacaan tartil? Bacaan tartil itu seperti bacaan-bacaan sholat yang dibacakan oleh para imam yang ada di Timur Tengah, khususnya di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Bacaan mereka itu adalah tartil, yang tidak cepat dan juga tidak lambat. Yang kedua, membaca Al-Quran itu dengan penuh kekhusyukan, di mana kita khusyuk dalam membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran tidak hanya sekedar membaca tulisannya, tetapi juga kita merenungkan, memahami setiap kandungan yang terdapat dalam untaian ayatnya. Dan yang ketiga itu adalah mengindahkan bacaan, yaitu mengindahkan suara ketika membaca Al-Quran. Yataghanna bi qiraatil Quran, ya. Membaca Al-Quran tersebut dengan suara yang indah. Ketika ayat-ayat itu bercerita tentang kebahagiaan, maka suaranya indah mendayu-dayu. Ketika Al-Quran itu berbicara tentang siksa, azab, dan sebagainya, suara mereka itu seperti ketakutan dan bahkan mereka itu menangis. Nah, ini seperti jelaskan dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan kemudian yang keempat itu adalah merendahkan suara. Merendahkan suara artinya adalah menurunkan volume suara jika seandainya kita membaca Al-Quran tersebut berada di tempat umum atau keramaian. Karena kewajiban bagi orang yang ada di sekitar kita itu adalah untuk mendengarkan Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, jangan kita membebani orang lain yang tidak siap untuk membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, karena kita membaca Al-Quran dengan suara lantang dan keras. Yang kedua juga tujuannya adalah untuk menjaga niat kita agar tidak ria, agar kita memang benar-benar ikhlas dalam membaca Al-Quran itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikianlah penyampaian kita pada materi yang ketiga ini terkait dengan Al-Quran yang merupakan sumber utama dalam ajaran Islam. Maka mudah-mudahan dari penyampaian ini Anda bisa memahami dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan Anda juga bisa mengembangkannya dengan berbagai bacaan atau referensi yang relevan. Maka saya akhiri dulu dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.